Film ini menceritakan Tim dan Olivia adalah sepasang suami istri yang baru kehilangan anak mereka. Tim yang masih sedih karena kehilangan anak satu-satunya mencoba menyibukkan diri dengan bekerja sebagai developer game. Namun Tim tetap tidak bisa memendam rasa kehilangannya itu saat sedang berdiskusi lewat Zoom tiba-tiba sinyalnya terputus. Tim pun tidak bisa melanjutkan pekerjaannya. Olivia yang baru pulang melihat suaminya sedang stres. Olivia pun mengajak suaminya keluar untuk menunjukkan sesuatu. Apartemen tempat mereka tinggal sedang direnovasi. Di luar, Tim bertemu pemilik apartemen yang bernama Friedman. Tim pun bertanya apakah renovasinya masih lama. Pria itu pun menyuruh Tim tidak usah khawatir karena renovasinya akan selesai sebentar lagi. Mereka lalu melihat asap hitam di atas langit. Saat ini sedang terjadi kebakaran hebat di sebuah pabrik di dekat sana. Olivia lalu menunjukkan kalau dia sudah memperbaiki mobil miliknya yang sempat rusak. Olivia mengajak Tim untuk pindah ke Paris malam ini juga untuk melanjutkan hidup baru di sana. Dia berkata kalau dia sudah keluar dari pekerjaannya, namun Tim menolak. Sebenarnya Tim bersedia untuk pindah namun tidak saat ini karena Tim harus menyelesaikan game yang sedang dia buat terlebih dahulu. Olivia pun kecewa mendengarnya. Tim lalu kembali mengangkat telepon dan lebih mementingkan pekerjaannya. Singkat cerita, keesokan harinya saat baru bangun tidur, Tim melihat Olivia yang sudah bersiap-siap untuk pergi. Olivia memutuskan untuk pergi sendirian, namun saat membuka pintu, mereka melihat ada tembok hitam yang menutupi pintu itu. Bukan hanya pintu, namun tembok hitam misterius itu juga menutupi semua jendela. Olivia dan Tim berusaha mendobrak tembok hitam itu namun tidak bisa. Tembok itu sangat keras. Olivia berusaha menghubungi polisi namun tidak ada sinyal dan wifi rumahnya tidak berfungsi. Tim lalu melihat handphonenya bereaksi ketika didekatkan pada tembok hitam itu. Olivia dan Tim berusaha mengebor tembok hitam itu namun sia-sia. Tembok hitam itu tidak bisa ditembus. Tim berusaha menjebol dinding depan rumah namun gagal. Tembok hitam mengelilingi bangunan ini. Olivia pun bingung bagaimana mungkin gedung ini tertutup tembok hitam dalam waktu satu malam. Mereka berdua lalu mendengar suara orang panik di apartemen samping. Olivia langsung menghubungi tembok menuju apartemen samping itu. Olivia bertanya pada penghuni apartemen samping yang bernama Anna dan Marvin apakah mereka baik-baik saja. Anna dan Marvin terlihat panik karena tidak bisa keluar rumah. Marvin mengira kalau pemilik gedung ini ingin membunuh mereka. Olivia bertanya apakah Anna tahu kapan tembok ini muncul. Anna menjawab kalau dia tidak tahu saat dia bangun tembok ini tiba-tiba sudah ada. Tim yang haus kemudian ingin mengambil air keran namun tidak ada air yang keluar dan saat memeriksa kamar mandi juga sama tidak ada air yang keluar. Untung saja mereka masih memiliki beberapa botol persediaan air minum. Olivia yang kesal lalu memarahi Tim karena seharusnya kemarin mereka sudah pergi dari tempat ini. Tim pun berkata kalau dia tidak tahu bakal ada tembok hitam yang muncul. Tim yang stres lalu melempar handphone ke tembok hingga hancur. Tim kemudian melihat sesuatu yang aneh. Pecahan spare part handphonenya menempel pada dinding hitam itu. Olivia lalu datang meminta maaf sambil membawakan kopi. Tim pun mencoba menempelkan sendok di dinding dan berhasil. Ternyata tembok itu seperti magnet. Tim dan Olivia pun mengambil semua perkakas besi di rumah dan kemudian menempelkannya di tembok hitam itu. Kini mereka tahu kalau bagian tembok yang berbentuk persegi memiliki daya magnet yang paling kuat. Tiba-tiba benda yang menempel di tembok bergetar. Tim yang curiga pun langsung menyuruh istrinya untuk berlindung. Benda-benda yang menempel itu terlempar dengan kuat dan beberapa benda tertancap di punggung Tim. Ternyata tembok itu akan melemparkan kembali benda-benda yang tertempel dengan kecepatan tinggi. Olivia lalu mengobati luka-luka di tubuh Tim. Tiba-tiba mereka berdua mendengar teriakan histeris dari apartemen samping. Olivia dan Tim yang penasaran langsung menjebol tembok mereka berdua lalu melihat Anna yang terkapar. Tiba-tiba dari belakang Marvin menyerang Tim dan saat Tim akan membalas, Anna menyuruh Tim memaafkan suaminya itu karena mereka berdua dalam pengaruh obat-obatan terlarang. Anna bercerita kalau tadi Anna sendiri yang ingin memukul dinding menggunakan palu, namun suaminya mencegahnya membuat suaminya itu terluka. Tim dan Olivia pun memaafkan Marvin, namun Tim terpaksa mengikat tangan Marvin untuk berjaga-jaga jika nanti Marvin mengamuk lagi. Tim lalu mengambil palu milik Anna dan berusaha menjebol tembok hitam namun gagal. Tembok itu sangat kuat. Marvin yang baru siuman pun bingung apa yang sebenarnya terjadi. Marvin tidak ingat apa yang barusan terjadi karena tadi dia dalam pengaruh obat-obatan. Olivia kemudian teringat sesuatu. Basement gedung ini terhubung dengan bunker peninggalan perang. Bunker itu juga memiliki pintu keluar menuju jalanan. Mereka bisa
bisa keluar dari gedung ini dengan cara menjebol lantai hingga basement. Tim pun langsung menjebol lantai hingga tembus ke apartemen di bawahnya. Tim kemudian turun menggunakan sebuah tali. Tim mencoba memanggil penghuni apartemen itu, namun tidak ada jawaban. Penghuni apartemen yang bernama kakek Oswald tiba-tiba muncul menodongkan pistol. Oswald mengira tim akan mencuri persediaan makanan miliknya. Tim pun berusaha menjelaskan kalau dia tidak ingin mencuri. Tim ingin mengajak Oswald keluar dari gedung ini dengan cara menjebol lantai menuju basement, karena di basement terhubung dengan bunker peninggalan perang. Cucu Oswald yang bernama Lea kemudian muncul. Lea menyuruh kakeknya untuk menurunkan pistolnya itu. Lea pun bertanya kepada kakeknya yang merupakan veteran perang apakah benar basement gedung ini terhubung dengan bunker peninggalan perang. Oswald pun mengiyakan. Oswald lalu mempersilahkan Olivia, Anna dan Marvin untuk turun. Marvin kemudian memohon kepada Tim untuk melepaskan ikatan di tangannya. Karena Marvin sudah sadar, Tim pun akhirnya melepaskan ikatan itu. Olivia lalu menyuruh Marvin gantian menjebol lantai. Saat sedang menunggu, Lea bercerita tadi malam saat dia mau ke kamar mandi, tembok hitam itu masih belum ada. Namun setelah keluar dari dalam kamar mandi, tiba-tiba muncul tembok hitam yang menutup pintu dan jendela gedung. Di sini, Tim melihat alat detektor api yang rusak. Namun anehnya, di dalam alat ini ada kamera CCTV rahasia. Tim pun bertanya apakah Oswald sengaja memasang kamera CCTV di dalam detektor api itu. Oswald terlihat kebingungan. Oswald berkata kalau detektor api itu pemberian dari Friedman, si pemilik gedung. Tim dan Marvin yang curiga lalu mengambil alat detektor api yang ada di dalam dapur. Ternyata di dalamnya juga ada kamera CCTV rahasia. Ternyata diam-diam selama ini Friedman sengaja memata-matai mereka. Mereka pun curiga kalau Friedman adalah dalang dari semua ini. Friedman pasti sengaja menjebak mereka di tempat ini. Olivia lalu berkata kalau apartemen tempat tinggal Friedman ada tepat di samping apartemen ini. Tim dan Martin yang marah langsung menjebol tembok samping menuju apartemen Friedman. Tim mencoba memanggil Friedman namun tidak ada jawaban. Tim, Marvin, Olivia dan Anna lalu masuk memeriksanya. Di saat Tim memeriksa pintu keluar, mereka melihat Friedman tewas dengan kedua tangannya yang sudah terpotong. Mereka pun panik, pasti ada seseorang psikopat yang membunuh Friedman berkeliaran di tempat ini. Tim lalu mengambil handphone milik Friedman yang tergeletak. Di dalam galeri handphone itu terlihat kalau Friedman berusaha memfoto tembok hitam beberapa kali. Marvin yang ketakutan kemudian melanjutkan membobol lantai dengan lebih keras. Olivia memperlihatkan berita kebakaran hebat di pabrik dekat tempat ini. Bisa jadi kebakaran itu ada kaitannya dengan kejadian ini. Tiba-tiba lantai runtuh membuat Marvin, Anna dan Tim terperosok ke lantai bawah. Beruntung mereka bertiga baik-baik saja. Lea lalu membantu kakek Oswald untuk turun ke bawah. Penghuni apartemen bawah yang bernama Yuri kemudian menemui mereka semua. Olivia pun bingung karena seharusnya penghuni apartemen ini adalah Anton. Yuri pun berkata kalau dia adalah sepupu Anton yang sudah lebih dari sebulan tinggal di tempat ini. Tim pun meminta maaf karena mereka telah menjebol masuk. Tim menjelaskan kalau ini adalah jalan satu-satunya menuju ke basement. Mereka percaya kalau mereka bisa keluar dari bangunan ini melalui basement. Mendengar hal ini, Yuri pun berkata kalau yang Tim dan yang lain lakukan itu sia-sia. Yuri percaya kalau tembok hitam ini pasti dibuat oleh pemerintah untuk melindungi mereka dari serangan atau kontaminasi virus berbahaya dari luar. Yuri melarang Tim dan yang lainnya untuk keluar karena keadaan di luar pasti sangat berbahaya. Tembok ini adalah teknologi yang sangat canggih untuk melindungi mereka semua. Olivia kemudian bertanya di mana Anton saat ini. Yuri pun memperlihatkan tubuh Anton yang tewas tergeletak di kasur. Ia berkata kalau Anton tewas terkena serangan jantung. Anton memang memiliki riwayat sakit jantung. Anton tiba-tiba terjatuh saat sedang memeriksa tembok hitam itu. Menurut Yuri, bisa jadi Anton panik dan kemudian terkena serangan jantung karena tidak bisa keluar dari dalam gedung ini. Tim lalu mengajak yang lain untuk melanjutkan menggali karena tinggal satu lantai lagi mereka akan sampai di basement. Yuri pun mencoba mencegah mereka. Yuri berkata kalau di luar sana bisa jadi sangat berbahaya, namun Anna tidak memperdulikannya. Dia tidak ingin tewas secara misterius seperti Friedman. Pemilik gedung pasti ada sesuatu yang mengincar mereka di dalam gedung ini. Mereka pun lalu melanjutkan menggali. Lea lalu melihat catatan yang berserakan di meja. Yuri berkata kalau itu adalah catatan yang dituliskan oleh Anton sebelum dia meninggal. Anton berusaha memecahkan kode untuk membuka dinding hitam, namun tetap gagal. Lea kemudian pergi menyusul yang lainnya. Singkat cerita, mereka berhasil menjebok lantai menuju basement. Mereka pun langsung turun dan benar sekali basement gedung ini terhubung dengan bunker peninggalan perang. Mereka pun menelusuri lorong menuju pintu keluar. Sesampainya di pintu keluar, Olivia langsung menghancurkan gembok yang menyegel pintu itu. Saat pintu itu dibuka, ternyata pintu
keluar tertutupi tembok hitam. Mereka pun panik, padahal saat ini mereka ada di kedalaman 5 meter di bawah tanah. Namun tembok hitam itu masih menutupi pintu. Marvin yang depresi berusaha menjebol pintu dengan palu. Tim dan Oswald pun berusaha menghentikannya. Marvin tiba-tiba mencuri pistol Oswald dan menggunakannya untuk menembaki tembok hitam itu. Ternyata peluru pistol itu berhenti sebelum mengenai tembok. Peluru-peluru itu lalu bergetar hebat. Tim menyuruh yang lain untuk menunduk. Peluru-peluru itu pun terpental kembali dengan kecepatan tinggi. Oswald yang tidak bisa menghindar, tubuhnya terkena peluru. Oswald pun akhirnya tewas di sana. Mereka lalu kembali ke apartemen Yuri memikirkan langkah selanjutnya. Semua orang masih syok karena salah satu di antara mereka meninggal. Saat sedang menenangkan diri, tim teringat dengan Friedman yang tewas secara misterius dan foto-foto tembok hitam di dalam ponselnya. Tim lalu mengajak Marvin dan Anna untuk kembali memeriksa apartemen Friedman, siapa tahu bisa mendapatkan petunjuk di sana. Leah kemudian teringat catatan yang ditulis oleh Anton sebelum meninggal. Leah dan Olivia pun memeriksa catatan itu untuk mencari sebuah petunjuk. Saat sedang mencari, Leah menemukan coretan milik Anton yang menandai pola tembok yang berbentuk persegi. Olivia pun teringat kalau pola yang berbentuk persegi memiliki medan magnet yang paling kuat. Leah lalu menemukan kartu nama milik Anton. Anton bekerja di sebuah perusahaan yang bernama Epsilon Nano Defense, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pertahanan yang canggih. Leah dan Olivia juga menemukan laptop dan HP milik Anton yang rusak. Yuri pun berkata kalau Anton menghancurkan laptop dan HP-nya karena stres tidak berhasil menemukan cara untuk keluar. Leah kemudian menemukan sebuah catatan yang berisi kode. Bisa jadi itu adalah kode untuk membuka tembok hitam itu. Di tempat lain di dalam apartemen Friedman, tim menyadari kalau ruangan itu lebih sempit dari semua apartemen yang ada. Tim curiga ada ruangan rahasia di balik tembok. Marvin kemudian menemukan sebuah remote aneh. Tim lalu mengambil tepung dan meniupnya ke arah remote hingga muncul pola tombol yang sering dipencet. Anna kemudian bergegas memberitahu Olivia kalau mereka telah menemukan hal yang mencurigakan di apartemen Friedman. Olivia pun langsung ikut pergi menuju apartemen Friedman, sementara Leah akan melanjutkan mencari petunjuk di kamar Anton. Di dalam apartemen Friedman, setelah mencoba beberapa kombinasi password, tim akhirnya berhasil membuka sebuah ruangan rahasia. Saat mereka masuk, ternyata itu adalah ruangan CCTV. Selama ini, Friedman memang benar-benar memata-matai mereka. Berdasarkan rekaman CCTV, tim dan yang lain melihat kalau tembok hitam itu seperti nanoteknologi yang menutupi gedung dengan sangat cepat. Di tempat lain, Leah melihat catatan kode milik Anton. Leah pun penasaran kenapa Anton tewas, padahal seharusnya sedikit lagi Anton bisa menemukan cara untuk membuka tembok hitam ini. Leah kemudian terkejut melihat ada bekas cekikan di leher Anton. Ternyata Anton tewas karena dicekik dari belakang. Yuri muncul dan menyerang Leah. Di tempat lain, tim melihat Anton tewas di depan pintu keluar. Mereka pun bingung, bukannya seharusnya Anton tewas di dalam kamarnya. Tim lalu memundurkan rekaman CCTV. Sebelum tewas, Anton terlihat seperti memfoto tembok hitam beberapa kali. Mereka kemudian melihat cahaya matahari. Ternyata Anton berhasil membuka tembok hitam itu. Lalu tiba-tiba Yuri muncul mencekik Anton hingga tewas. Di tempat lain, Marvin masuk ke dalam apartemen Yuri. Marvin melihat Yuri yang sedang membakar catatan milik Anton. Marvin juga melihat tubuh Leah yang tewas tergeletak. Yuri telah membunuh Leah. Yuri berkata kalau dia terpaksa membunuh Leah agar tidak ada yang membuka tembok hitam itu. Yuri masih percaya kalau tembok hitam ini melindungi mereka dari sesuatu yang jahat di luar sana. Yuri pun langsung menyerang Marvin. Beruntung tim tiba tepat waktu menyelamatkan Marvin. Yuri yang kuat melemparkan senjata yang dipegang tim lalu kemudian mencekiknya. Marvin lalu menendang Yuri. Tim memukuli Yuri hingga pingsan dan kemudian mengikatnya. Olivia pun terkejut melihat Leah yang tewas. Olivia yakin kalau Leah pasti menemukan petunjuk untuk keluar dari tempat ini. Itulah sebabnya Yuri membunuhnya. Anna lalu memiliki ide. Dia berniat memeriksa rekaman CCTV di ruangan ini sebelum Anton tewas. Olivia menemukan catatan yang belum terbakar itu adalah catatan kode seperti sandi Morse. Bisa jadi Anton menggunakan kode ini untuk membuka tembok hitam. Olivia lalu menunjukkan kartu nama milik Anton kepada tim. Anton bekerja di perusahaan Epsilon Nano Defense yang bergerak di bidang teknologi pertahanan. Tim pun ingat kalau perusahaan itu adalah perusahaan yang kemarin terbakar hebat. Tim kemudian membangunkan
Yuri. Tim bertanya bagaimana caranya Anton membuka tembok hitam itu. Yuri menolak memberitahu. Martin pun langsung menghajar Yuri, namun Yuri tetap menolak memberitahu. Yuri tidak ingin ada orang yang membuka tembok hitam itu. Tim yang marah lalu mengeluarkan tembakan peringatan. Yuri kemudian berkata kalau tembok hitam ini adalah tembok pertahanan dari segala bentuk serangan buatan perusahaan Epsilon yang kemarin terbakar hebat. Yuri masih yakin kalau tempat ini sedang diserang dan Olivia lalu bertanya jika mereka sedang diserang lalu kenapa Anton berusaha untuk keluar. Yuri berkata kalau Anton memiliki pendapat lain. Menurut Anton sedang terjadi kesalahan sistem akibat kebakaran kemarin. Marvin yang emosi kembali menghajar Yuri, menyuruhnya memberitahu caranya keluar dari tempat ini. Anna kemudian datang memanggil yang lainnya karena dia menemukan sebuah petunjuk. Dari layar CCTV mereka melihat Anton menginstal aplikasi khusus di dalam HP-nya dan kemudian memotret tembok hitam berkali-kali untuk mengetes sesuatu. Di dalam HP milik Anton pasti ada aplikasi yang bisa membuka tembok hitam ini. Tim kemudian menyambungkan HP milik Anton yang rusak ke dalam laptopnya. Tim berhasil mengakses file di dalam HP milik Anton. Tim pun akhirnya sadar kenapa Anton memfoto tembok hitam ini karena tembok hitam ini bereaksi dengan cahaya. Karena cahaya juga merupakan gelombang elektromagnetik. Itulah sebabnya kenapa tembok ini bertingkah seperti magnet. Tim lalu memindahkan aplikasi dari handphone Anton ke dalam handphone milik Anna. Mereka pun langsung menuju pintu keluar. Aplikasi itu langsung mendeteksi tembok hitam itu. Tim lalu menekan kotak-kotak yang menyala dari atas ke bawah. Setiap kotak yang dipencet, HP akan memfoto beberapa kali. Setelah keempat kotak dipencet, tiba-tiba tembok hitam itu berubah bentuk. Anna yang penasaran mencoba menyentuhnya. Tangan Anna bisa menembus tembok hitam itu. Anna pun memasukkan tangannya lebih dalam. Namun ternyata Anna tidak bisa menarik tangannya kembali. Semua orang pun panik. Mereka membantu Anna menarik tangannya namun tidak bisa. Kaki Anna malah tersedot masuk ke dalam tembok hitam itu. Tiba-tiba tembok hitam itu mengeras kembali membuat tubuh Anna terpotong. Anna akhirnya tewas. Marvin langsung histeris melihat istrinya telah tewas. Yuri lalu tertawa dan berkata kalau mereka tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Marvin yang marah langsung menembaki Yuri. Sadar kalau mereka tidak akan bisa keluar, Marvin yang stres akhirnya mengakhiri hidupnya. Beberapa saat kemudian Tim dan Olivia masih kebingungan harus bagaimana lagi. Tim lalu meminta maaf karena kemarin dia menolak ajakan Olivia yang ingin pergi ke Paris menjalani hidup yang baru. Olivia pun berkata kalau dia hanya ingin suaminya itu seperti dulu lagi. Olivia merasa setelah anak mereka tewas, Tim menjadi tenggelam di dalam pekerjaannya yang tidak ada habisnya. Tim pun berkata kalau hal itu dia lakukan untuk memendam kesedihannya. Tim pun meminta maaf kalau selama ini dia kurang perhatian. Tim dan Olivia lalu kembali mencoba membuka tembok hitam itu menggunakan sebuah aplikasi. Mereka melihat ada 4 tombol kotak. Bisa jadi sebelumnya mereka tidak menekan tombol sesuai urutan dan alhasil tembok hitam itu tidak mau membuka. Tim pun kembali menekan tombol dengan urutan yang dibalik. Olivia kemudian sadar jika satu tombol dipencet, kamera HP akan berfoto dengan jumlah jepretan yang berbeda-beda. Dia pun memiliki ide. Dia mengajak Tim untuk melihat CCTV. Mereka menghitung jumlah kilatan cahaya sebelum Anton berhasil membuka tembok hitam itu. Setelah dihitung, Tim dan Olivia pun akhirnya menemukan pola yang benar yang bisa membuka tembok hitam ini. Di tempat lain, Yuri ternyata masih hidup. Di saat Tim akan mencoba menekan tombol dengan urutan yang benar, dari belakang Yuri menyerangnya. Yuri kemudian mengincar Olivia. Olivia yang ketakutan terperosok ke dalam basement. Dan dari belakang Tim mendorong Yuri hingga terjatuh ke dalam basement. Setelah sadar istrinya juga ada di bawah, Tim pun langsung melompat menuju ke bawah. Tim dan Olivia kemudian berlari menuju pintu keluar. Tim berusaha menahan pintu di belakang, sementara Olivia menekan tombol HP untuk membuka tembok hitam itu. Dan berhasil, tembok hitam itu akhirnya terbuka. Namun Tim tidak bisa menahan Yuri lebih lama lagi. Tim pun menyuruh Olivia untuk pergi tanpa dirinya. Di saat Yuri akan menusuk Tim, Olivia lalu menghajar Yuri dengan palu. Yuri pun akhirnya tewas. Tim dan Olivia kemudian berjalan keluar. Sesampainya di luar, situasi terlihat sepi. Tim dan Olivia melihat semua bangunan di seluruh kota tertutupi tembok hitam itu. Tim dan Olivia lalu pergi menggunakan mobil mereka. Dari siaran radio terdengar kalau tembok hitam muncul akibat kegagalan sistem di perusahaan Epsilon Nano Defense yang kemarin terbakar. Namun pemerintah masih belum menemukan penyebab kebakaran di dalam perusahaan Epsilon dan film pun berakhir.